Perawatan di rumah untuk COVID-19, panduan untuk keluarga dan perawat pasien di rumah. Ketika di keluarga ada yang terkena COVID, kita perlu menentukan satu anggota keluarga yang merawat pasien. Perawat pasien tidak memiliki faktor risiko dan tidak sering kontak dengan orang lain di luar rumah. Kemudian kita perlu menyiapkan ruangan terpisah, ruangan tersendiri untuk orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian kita perlu membuka jendela untuk meningkatkan ventilasi yang baik dan sirkulasi udara yang segar. Atau bisa juga memakai exhaust. Kemudian tidak mengizinkan tamu atau yang bukan satu orang rumah berkunjung dan menghindari kontak dekat kurang dari 1 meter dengan orang terinfeksi COVID-19. Semua orang harus memakai masker ketika dalam satu ruangan. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang berbasis cairan antiseptik dan berbasis alkohol. Membersihkan dan disinfeksi secara rutin permukaan benda yang sering disentuh seperti meja, alat masak, meja makan, meja belajar, buku-buku. Kemudian hidangan makanan terpisah menggunakan peralatan gelas, peralatan tidur, dan peralatan mandi terpisah dari orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian orang yang terkena COVID-19 harus beristirahat yang cukup untuk memulihkan energi, minum yang cukup, makan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tetap meneruskan pengobatan jika ada penyakit kronis. Jika ada keluhan panas atau nyeri, kita perlu minum obat sesuai dengan gejala dan sesuai instruksi dari dokter. Kemudian orang yang merawat pasien COVID perlu memantau ketika ada gejala yang membahayakan seperti kesulitan bernapas, sesak napas atau napas pendek, atau napasnya lebih dari 20 kali per menit. Kemudian pasiennya merasa nyeri dada. Kemudian pasiennya merasa bingung atau penurunan kesadaran. Itu harus cepat-cepat bawa ke IGD atau ke rumah sakit. Kemudian pasiennya tidak dapat berbicara atau bergerak, segera hubungi dokter atau IGD rumah sakit setempat. Ada beberapa orang yang mempunyai risiko COVID-19 yang lebih parah atau komorbid. Faktor risiko yang lebih tinggi seperti pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronis, kardiovaskuler, demensia, kelainan mental, penyakit ginjal kronis, penyakit autoimun termasuk HIV, orang yang gemuk atau obesitas, kanker, dan orang yang belum divaksinasi. Kemudian wanita hamil yang berusia lebih dari 35 tahun dengan kegemukan, belum vaksinasi, mempunyai penyakit kronis juga mempunyai risiko tinggi COVID-19. Orang yang terinfeksi COVID-19 dengan faktor risiko di atas harus dipantau dengan baik oleh petugas kesehatan. Untuk memantau kadar oksigen dalam darah, kita menggunakan pulse oximeter. Alat ini digunakan untuk memonitor saturasi oksigen. Untuk orang-orang yang berisiko tinggi, periksalah kadar oksigen 2 kali sehari dan laporkan hasilnya kepada petugas kesehatan. Mengikuti instruksi untuk menggunakan alat dengan benar. Bila kadar oksigennya lebih kurang 90, hubungi petugas kesehatan untuk pertolongan darurat. Langsung bawa ke IGD rumah sakit. Apabila kadar oksigennya antara 90 sampai 94, hubungi petugas kesehatan untuk petunjuk lebih lanjut.
Untuk anak-anak dengan kadar oksigennya kurang dari 90 disertai dengan batuk, kesulitan bernapas, tidak bisa menyusui atau minum, lemas, lesu, penurunan kesadaran, hubungi petugas kesehatan untuk pertolongan darurat. Langsung bawa ke IGD rumah sakit. Terima kasih, semoga bermanfaat.